Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus demam berdarah di Karangasem meningkat. Warga meminta pengasapan digencarkan. Warga di Desa Bukit Karangasem menggelar tradisi Nyegara Gunung yang diikuti umat Hindu dan warga Muslim. Kerajinan sarung keris khas Desa Batuan Gianyar laris manis di pasaran. Sejumlah ahli dan akademisi Rabu lalu datang ke kantor KPU Provinsi untuk menentukan maskot Pilkada Bali 2024. KPU Provinsi Bali memilih Genta sebagai maskot Pilkada 2024. Namun dalam pertemuan ini, KPU meminta masukan dan pendapat dari para ahli sebelum maskot ini resmi diluncurkan usai penetapan Pilkada serentak pada 5 Mei mendatang. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Linartawan mengatakan, KPU Provinsi sudah melakukan sejumlah tahapan termasuk menentukan maskot yang akan menjadi simbol Pilkada tahun ini. Kita sudah siap untuk melakukan launching Pilkada tanggal 5. Ya, kita lakukan di sebelah timur Monumen Bajir Sandi, dan nanti akan ada lagi launching berikutnya adalah launching maskot dan jingle Pilkada Bali. Sedang kita susun maskotnya. Hari ini kita mendatangkan profesor-profesor budaya yang rencananya kita akan menggunakan Gente sebagai maskot KPU Pilkada Bali. KPU Provinsi Bali memilih Genta sebagai maskot Pilkada karena konseptual, spiritual, syarat budaya dan bermakna kepemimpinan. KPU Bali saat ini mulai fokus melaksanakan Pilkada 2024 yang akan berlangsung bulan November 2024. KPU juga akan membuat lagu yang akan digunakan rutin dalam Pilkada nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Warga di Desa Bukit Karangasem memiliki tradisi unik yang bisa menjadi contoh toleransi beragama di Indonesia. Tradisi tersebut bernama Nyegara Gunung. Dalam tradisi ini, umat Hindu dan warga Muslim di desa ini sama-sama membuat pajegan dari hasil bumi yang kemudian dibawa ke pantai ujung. Tujuannya sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hasil bumi. Tradisi ini menarik ketika umat Islam menunggu sejenak umat Hindu yang harus singgah di Pura Bagus untuk sembahyang. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan. Tiba di pantai ujung, mereka kembali berpisah. Umat Hindu langsung ke Pura Segara, sedangkan umat Islam berziarah ke makam Sunan Mumbul yang terletak tidak jauh. Tradisi Nyegara Gunung ini sudah terjalin sejak zaman Kerajaan Karangasem. Mengaturkan istilahnya sarin tahun, berupa pancepale, buah-buahan ke Gunung Lempuyang. Kemudian dirangkai dengan selanjutnya ke pantai ujung, mengaturkan juga hal yang sama, buah-buahan atau pancepale sebagai wujud syukur kepada Desa Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dalam kegiatan hari ini juga sekalian dirangkai dengan kegiatan ziarah makam umat Muslim di Desa Bukit. Karena kebetulan di Desa Bukit ada 5 kampung yang notabene adalah penduduknya Muslim. Sehingga kami dari sejak dulu memang sudah hidup berdampingan, dipersaudarakan oleh leluhur kami. Dan kebetulan hari ini juga merupakan acara rutin yang mana dirangkai dengan ziarah makam di sini ke makam Datuk Mas Pakyal atau Sunan Mumbul. Tradisi Nyegara Gunung menunjukkan perbedaan dalam agama tidak menjadi halangan untuk tetap bersatu dan bersaudara. Warga di Desa Bukit Karangasem selama ini hidup damai
dan saling menghormati baik antara sesama maupun dengan alam sekitar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Gianyar tidak hanya terkenal sebagai gudangnya seniman lukis hingga perajin kayu, namun juga perajin warangka atau sarung keris. Tangan-tangan terampil para perajin warangka di Desa Batuan, Gianyar, sudah terkenal di seluruh Bali. Karena warangka buatan para perajin di sini kualitasnya sangat baik dan memiliki ciri khas. Biasanya para peminat sarung keris adalah seniman tari. Jika ingin mendapatkan warangka berkualitas baik, mereka rela jauh-jauh datang ke Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar untuk memesannya. Orang-orang Bali itu kan identik dengan namanya Susunan Barong, itu kan ada pengiringnya gitu. Yang itu yang peminatnya yang banyak ada pecalang, gitu, terus penari yang bertujuan ke topeng gitu. Ini ada berapa jenis warangka, Pak? Ada 6 jenis kalau untuk Balinya gitu. Apa aja itu, Pak? Ada sesengatan, ada jamprahan, ada kekandekan, ada batun poh, ada kegodohan, ada kokojongan gitu. Jadi kalau menurut Benten, batun poh yang banyak peminatnya. Kenapa itu? Karena itu antik, kayaknya antik kuno gitu. Ya. Untuk kayu, Pak, jenis kayu apa, Pak, yang Kalau digunakan? kayu, minimal kayu arang ada banyak jenis kayu. Ada kayu arang, ada kayu ebon, ada kayu sono, majagau, dan sebagainya banyak. Ada pelet. Yang paling dicari, Pak, jenis kayu? Kalau yang paling cari itu peletnya yang paling cari. Tapi peletnya sulit yang cari itu. Sekarang banyak yang beralih ke pakel. Itu pakel Karangasemnya itu. Para perajin biasanya membuat 6 jenis warangka, yakni jenis sesengatan, jamprahan, kekandikan, batun poh, gegodohan, dan kekojongan. Dari 6 jenis warangka ini, batun poh paling banyak diminati karena terlihat antik dan kuno. Perajin menggunakan beragam jenis kayu, dan yang paling banyak digunakan adalah jenis kayu pelet dan pakel. Biasanya untuk satu warangka, perajin membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Harganya bervariasi, tergantung jenis kayu dan ukiran pada warangka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pernah dengar madu kele-kele? Sejak lama, madu kele-kele ini kabarnya berkhasiat bagi kesehatan. Di Kelurahan Kubu Bangli, Iwayan Edi Ruspariadi bisa dikatakan berhasil membudidayakan madu kele-kele di rumahnya. Ia menggunakan kulkas rusak sebagai sarang lebah. Edi mengaku usahanya dari keisengan melihat lebah bersarang di kulkasnya. Lalu ia memelihara dan membuat koloni lebah. Kini Edi bisa menghasilkan madu kele hingga 500 ml dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan sekali. Madu kele sangat sulit dicari, jadi kita beli pun relatif juga mahal dan keasliannya juga meragukan. Ya, langkah baiknya dengan punya sarang 1 atau 2 sarang itu kita sudah bisa menghasilkan 1 botol sampai 1,5 botol sudah cukup untuk kita konsumsi. Untuk istri saya sekitar 3 sampai 4 bulan. Hingga saat ini, Edi terus mengembangkan budidaya madu kele-kele. Menurutnya madu ini terbukti mujarab karena menyembuhkan penyakit istrinya, yakni mah akut. Edi mencampur madu ini dengan kunyit. Harga madu kele-kele cukup mahal. Untuk 500 ml, harganya mencapai 5 sampai 600 ribu rupiah. Maka dari itu ia menganjurkan orang budidaya madu kele-kele untuk konsumsi sendiri dan mengobati anggota keluarga. Pemeliharaan kelanceng maupun kele itu sangat mudah sekali. Cukup untuk menaruh saja. Itu sudah
kita diamkan 5-6 bulan itu kita udah menghasilkan. Itu sangat bagus sebenarnya. Madu kele-kele atau kelanceng kabarnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit karena mengandung antioksidan yang berkhasiat menangkal radikal bebas. Tidak ada salahnya orang mulai membudidayakan madu kele-kele ini, selain tidak sulit, juga tidak membutuhkan biaya yang besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.